Salam harmoni. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Diah Kirana Purnama Dewi dengan NIM 25290610002. Pada mata kuliah statistika terapan ini, saya akan menyampaikan materi tentang hipotesis. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu hipotesis. Berdasarkan etimologinya, hipotesis diambil dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya sementara, sedangkan tesis yang artinya pernyataan. Jadi hipotesis artinya pernyataan sementara. Nah, pengertian ini juga didukung oleh beberapa peneliti, yaitu Sugiono dan Abdullah, yang menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara. Sedangkan menurut Creswell JW dan Creswell JD tahun 2021 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan formal yang menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen atau bebas dan variabel dependen terikat dalam suatu studi kuantitatif. Nah, dari pengertian-pengertian yang sudah disampaikan tadi, kita dapat simpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan tentatif terhadap rumusan masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data dengan tujuan memberikan arah yang jelas bagi peneliti. Hipotesis dibuat karena dua alasan. Yang pertama, hipotesis yang mempunyai dasar kuat yang menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melakukan penelitian di bidang itu. Yang kedua, hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Selanjutnya, kita akan bahas jenis-jenis hipotesis. Di sini berdasarkan rumusan masalahnya. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kalau deskriptif, ini berkaitan dengan deskripsi. Jadi sini dugaannya tentang nilai atau karakteristik satu variabel tunggal dalam suatu populasi. Contohnya, rata-rata minat baca mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris itu termasuk tinggi, yaitu di atas 75 dari 100. Nah, kalau yang komparatif ini membandingkan. Jadi, definisinya adalah dugaan tentang adanya perbedaan antara dua atau lebih kelompok atau sampel pada variabel yang sama. Contohnya, terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas model pembelajaran project-based learning antara kelas A dan kelas B pada mata kuliah metodologi penelitian. Kalau yang asosiatif, jadi adanya hubungan dan pengaruh antara satu variabel atau lebih terhadap variabel yang lain. Contohnya, terdapat hubungan positif antara intensitas penggunaan platform e-learning dengan tingkat pemahaman materi kuliah pendidikan. Kemudian, ada jenis-jenis hipotesis berdasarkan pengujian statistik. Ini dikelompokkan menjadi 4. Ada hipotesis 0, yang berarti ini tidak adanya hubungan. Sedangkan hipotesis alternatif, itu ada hubungan. Nah, kalau hipotesis berarah, itu berasal dari hipotesis alternatif atau HA, yang secara spesifik menyatakan arah hubungan atau perbedaan, baik itu lebih tinggi atau lebih rendah, baik itu positif ataupun negatif. Sedangkan hipotesis tak berarah, itu hipotesis yang hanya menyatakan adanya hubungan atau perbedaan tanpa menyebutkan arahnya. Kemudian, kita akan bahas perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, dari sisi definisi, hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara mengenai hubungan atau pengaruh antar variabel yang didasarkan pada teori, logika, atau temuan studi terdahulu. Sedangkan hipotesis statistik merupakan pernyataan dugaan yang diformulasikan dalam bahasa matematika atau bentuk matematika agar dapat diuji secara kuantitatif menggunakan data sampel. Dari definisi ini sudah mulai terlihat nih perbedaannya. Jadi kalau hipotesis penelitian itu bentuk pernyataannya naratif atau verbal. Kalau statistik itu biasanya berupa simbol matematika
yang melibatkan parameter populasi dan operator hubungan. Nah, kalau hipotesis penelitian, tujuan utamanya adalah mengarahkan fokus dan alur penelitian secara umum. Jadi ingin mengetahui apa yang ingin dibuktikan. Sedangkan hipotesis statistik itu memudahkan pengujian empiris dan pengambilan keputusan. Karena di sini ada H0 dan HA atau H1. Dan contohnya untuk hipotesis penelitian, ada hubungan positif dan signifikan antara insentif kerja dengan produktivitas karyawan. Kalau pada hipotesis statistik, ini kan sudah ada H0 yang menyatakan tidak adanya hubungan dan juga adanya HA atau H1 yang menyatakan ada hubungan yang positif. Lalu, perbedaannya kita dapat amati juga dari posisinya dalam riset. Kalau hipotesis penelitian, ini dibuat pada awal penelitian berdasarkan tinjauan literatur atau kerangka berpikirnya. Sedangkan hipotesis statistik itu dibuat setelah hipotesis penelitian, tepat sebelum analisis data dan uji signifikansi. Next, kita akan bahas faktor-faktor yang menentukan dalam memilih uji statistik pengujian hipotesis penelitian. Nah, faktor yang pertama adalah tujuan penelitian. Karena di sini tujuan penelitiannya ada yang deskriptif, komparatif, ataupun asosiatif. Dan uji yang dipakai pun di sini berbeda-beda. Kalau deskriptif, ujinya itu tujuannya itu untuk menduga nilai parameter tunggal. Biasanya dipakai tuh uji Z atau uji T. Nah, kalau di komparatif, itu ujinya dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok atau populasi. Yang biasanya di sini kita biasa memakai uji T independen atau mungkin uji T berpasangan atau ANOVA. Sedangkan pada asosiatif itu tujuannya untuk mencari hubungan, korelasi atau pengaruh antar variabel. Dan uji yang dipakai biasanya uji korelasi entah itu Pearson atau Spearman dan juga uji regresi. Selanjutnya yang kedua yaitu faktornya kita lihat berdasarkan jenis data. Jadi jenis data ini ada 4. Ada yang nominal jadi berupa kategori tanpa urutan, baik itu contohnya jenis kelamin maupun agama. Uji yang dipakai biasanya di sini uji non-parametrik, yaitu chi-square dan binomial. Yang kedua, yaitu ordinal. Jadi ini kategori dengan urutan atau peringkat, contohnya tingkat kepuasan. Entah itu tingkat kepuasannya tinggi, rendah, atau sedang. Nah, uji yang dipakai jika untuk mengukur hal seperti ini itu uji non-parametrik. Biasanya Spearman atau mungkin Mann-Whitney-U atau Kruskal-Walsh. Nah, kalau datanya interval itu biasanya berupa angka. Kalau angka diukurnya menggunakan uji parametrik. Itu jika asumsinya terpenuhi menggunakan t-test, ANOVA, atau Pearson. Selanjutnya ada juga data rasio. Kalau data rasio ini angka dengan jarak yang sama dan nol mutlak. Contohnya, berat, tinggi badan, ataupun pendapatan. Ini diujinya sama juga dengan menggunakan uji parametrik. Jika asumsi terpenuhi, yaitu menggunakan t-test, ANOVA, dan Pearson. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu asumsi distribusi data. Nah, di sini ada dua uji, yaitu uji parametrik dan non-parametrik. Pada uji parametrik, itu dikatakan lebih kuat karena hanya boleh digunakan jika data memenuhi beberapa asumsi ketat, yaitu yang pertama, data berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal. 2. Kelompok yang dibandingkan memiliki varians yang sama, terutama penting untuk ANOVA atau t-test. Sedangkan pada uji non-parametrik ini sifatnya lebih fleksibel, dapat digunakan ketika data tersebut berjenis nominal atau ordinat, lalu datanya ini dapat uji non-parametriknya dapat menggunakan data gagal yang memenuhi asumsi normalitas,
Jadi datanya itu sangat miring atau tersebarnya tidak merata. Kemudian faktor yang keempat yaitu kita lihat berdasarkan jumlah dan hubungan sampel. Di sini ada dua, yaitu sampel independen dan sampel berpasangan. Nah, kalau sampel independen itu artinya tidak berhubungan, anggota dari satu kelompok tidak memengaruhi atau tidak terkait dengan anggota kelompok lain. Jadi, kalau ada yang seperti ini, uji yang cocok, yaitu uji T independen, ANOVA, ataupun Mann-Whitney U. Contohnya adalah membandingkan skor tes antara siswa kelas A dan siswa kelas B. Ini cocok menggunakan ujinya ini. Kalau sampel berpasangan, ini datanya boleh dikumpulkan dari unit yang sama di dua waktu yang berbeda, baik itu dalam pretest dan post-test, atau dari pasangan yang dicocokkan. Contoh uji yang dipakai yaitu uji T berpasangan ataupun uji Wilcoxon. Contohnya itu adalah pada saat membandingkan skor berat badan peserta sebelum dan sesudah program diet. Derajat kesalahan adalah standar yang kita gunakan untuk menentukan apakah bukti yang kita temukan cukup meyakinkan untuk mengubah pandangan awal kita. Dalam statistik dan penelitian ilmiah, hipotesis ini adalah pernyataan sementara mengenai hubungan antara variabel yang perlu diuji. Nah, hipotesis ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada hipotesis nol atau yang biasa kita sebut dengan H0. Nah, hipotesis nol atau H0 ini merupakan pernyataan bahwa tidak ada efek, tidak ada perbedaan, atau tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, kalau hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau yang biasa kita sebut dengan HA. Nah, jadi hipotesis alternatif ini menyatakan bahwa ada efek, ada perbedaan, atau ada hubungan yang signifikan. Jadi, hubungan antara hipotesis dan derajat kesalahan muncul selama proses pengujian biasanya. Nah, ketika kita menguji hipotesis, kita sedang mencari bukti untuk memutuskan sesuatu apakah akan menolak H0 ataupun gagal menolak H0.